Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya semua anak-anak? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu, dalam kondisi semangat, dalam kondisi terus berkarya dan belajar, ya. Karena memang hakikatnya kita itu hidup untuk terus belajar dan berkarya, ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bisnis online, ya. Yang pertama kemarin kita belajar tentang website, sudah. Kemudian kita lanjut ke membuat website kita lebih menarik lagi dengan SEO on page. Nah, sekarang kita belajar tentang SEO off page, ya. SEO off page ini tentu yang kemarin Pak Yun sempat kasih selain pandang adalah bicara tentang di luar dari website kita sendiri, tapi bagaimana website kita itu berada di ranking teratas pencarian Google, ya. Oke, saya share dulu sebelum kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Silakan Bagus dipimpin untuk berdoa. Ya Pak. Bagus, ya silakan Gus. Oke, mari kawan-kawan sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan berdoanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Bagus. Ya, saya share materi saya. Oke. Gimana? Udah kelihatan ya tampilannya ya? Kelihatan Pak. Ya, gerak-gerak dikit ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang menerapkan SEO off page ya. Namanya menerapkan ini adalah praktek ya, bukan cuma sekedar teori, tapi kita juga mempraktekkan tentang SEO off page itu sendiri ya anak-anak ya. Kemarin SEO apa SEO? Elsa, panjangan dari apa SEO kemarin? Search Engine Optimization, Pak. Oke, Search Engine Optimization ya. Jadi mengoptimalkan website kita pada pencarian Google ya. Bukan cuma Google sih, tapi ada Bing ya, ada juga Yahoo ya. 3 pencarian kita populer. Kita harus mengerti dulu pengertiannya dulu ya. Nah, ini juga ada nanti perbedaan yang kemarin kita pelajari on page dengan off page ya. Kita juga menjelaskan faktor yang mempengaruhi SEO off page. Kita juga mengenal backlink, kemudian bagaimana membangun link building dan membuat artikel SEO pada bagian akhirnya. Ya. Oke. Kemarin kita belajar tentang SEO on page ya. Cantika. Ya, kemarin SEO on page itu apa Cantika yang masih diingat? Itu Pak. Yang kemarin dipelajari. Apa sih namanya? Buat mengoptimalisasi website kita supaya website kita itu mudah dijangkau dan ditemukan oleh banyak pengunjung gitu, banyak orang. Iya. Jadi mengoptimalkan website kita ya. Bagus ya, Cantika ya. Kalau caranya gimana? Alaida tahu? Ada yang tahu di sini cara-caranya? Alaida mungkin? Cara-cara meningkatkannya kemarin? Ada yang masih ingat nggak? 1 atau 2 saja? Masa nggak ada yang nyantel? Ada nggak Alaida? Ya, misalnya di website kalian, kemudian kalian bikin heading ya dari judul-judul yang istilahnya clickbait, kemudian kata-katanya yang ada keywordnya ya dan sebagainya sehingga sebuah website akan jadi artikel kalian akan mudah ditemukan di Google pencarian. Ya, ini walaupun ini kajiannya populer, tapi banyak yang belum mempraktekkan gitu. Jadi memang kalau kalian masih terus mempelajari ini, kalian bisa jadi pakar-pakar dan ahli di dalamnya gitu. Gak harus kuliah dulu atau sebagainya, tapi kalau serius mendalami, kalian bisa lebih canggih ya, karena memang ini lebih ke praktek ya. Oke, nah sekarang kita diskusi dulu tentang SEO off page. Apa itu SEO off page? Ada yang tahu? Teknik mengoptimalkan kunjungan pada website, Pak. Teknik, Aslianti, mengoptimalkan kunjungan pada website. Pada website. Kalau off page-nya itu apa maksudnya? Off page kan ada SEO itu kan di luar website ya Pak. Di luar website itu sendiri ya. Nah mungkin kalian akan bingung, maksudnya gimana ya meningkatkan sebuah website, sebuah artikel di luar website ya. Kamu pernah nggak buka misalnya Instagram terkenal lah, orang terkenal, atau Twitter orang terkenal, atau apa ya yang paling public figure lah, atau influencer ya. Rata-rata yang menyebabkan mereka sering ditemui sama kita itu apa? Lupa nih saya harus tutup nih. DA itu adalah Domain Authority.
Ya, domain authority itu eh, apa ya? Penilaian Google terhadap sebuah domain. Yang paling bagus itu nilainya 100, bukan 1 ya. Kalau 1 ini baru bikin, ya. YouTube baru bikin website ya. Facebook itu 100. Instagram itu 100 nilainya. DA. Nah, yang ini, yang poin ini, ya, ini adalah PA. PA itu panjangan dari Page Authority. Authority ya. Jadi PA itu adalah Page Authority. Jadi ini berapa nilai ya. Semakin 100, semakin tinggi semakin 100, semakin bagus. Jadi websitenya 31, tapi PA-nya 17, ya gitu. Karena nih Ahrefs juga sama, ini cuma berbayar. Ya, tapi dikasih gratis selama 7 hari. Nah ya, rata-rata pemain bisnis online itu dia coba dulu gratis. Ya, dia coba dulu gratis. Kemarin siapa di sini yang jualan Netflix siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang jual nggak? Aslianti ya kalau nggak salah. Apa? Elsa. Elsa mana Elsa? Jualan apa kemarin? Kalau nggak salah, jualan Netflix. Nah, Netflix. Jadi kalau kelebihan dari yang berbayar gini, kamu coba dulu 7 hari, misalnya rata-rata main di online itu. Terus kamu tawarin berkomentar nggak Eka? Eka maksudnya apa nih? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Ya, jadi ini aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan ya. Kemarin website kalau on page itu dari mana? Kalau Eka, menurut Eka on page itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Dari dalam. Nah, ini mengoptimalkan website dari luar ya. Tadi saya udah contohkan Raja Backlink. Nah, itu Raja Backlink punya website kamu atau bukan? Ada yang mau jawab Eka? Nah, jadi ini menurut si Neil Patel. Neil Patel ini seorang ahli SEO di dunia yang sangat terkenal. Bahkan bayangkan nih, Neil Patel ini bisa memenangkan Presiden Amerika Serikat. Wah ya, siapa sangka nih si Neil Patel ini bisa mempengaruhi. Ya misalnya dibuka website saya gitu. Nah dia bisa membuka website kamu kemudian karena kamu komen di website dia, kemudian dia buka website kamu. Nah website kamu akan semakin baik di Google. Atau kamu bisa tadi dengan cara Raja Backlink dan sebagainya. Itu juga salah satu solusi ya. Jadi backlink semakin baik itu adalah kalau backlinknya itu kita sematkan di website kita. Nah, di website si tadi ya, search berita nasional. E itu engine, R itu result page ya. Search engine result page. Jadi hasil pencarian di Google pencarian. Nah, itu biasanya standarnya adalah SERP ya istilahnya itu ya. Jadi bagaimana website kita berada di urutan 10 website pertama pada pencarian Google. Nah ya, nanti kamu gini, kita akan belajar supaya kamu lebih paham ya. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kemudian buatlah sebuah artikel pada website kalian. Jadi kalian buat satu artikel tuh ya dari 3 kelompok ini. Nah, setiap kelompok itu ada satu artikel ya yang kalian tentukan ya satu buah. Sorry. Penghapusnya mana? Menghindari hoax ya. Hoax itu apa sih? Berita-berita bohong ya. Isu lain apa ya? Jadi dia ada nggak kira-kira? Rizka mungkin tentang apa aja? Tentang apa aja yang bisa didiskusikan? Apa ya misalnya? Apa ya kira-kira ya? Itu Pak. Drama. Coba Cantika. Katanya ada berita. Akhirnya pada buka tuh. Nah ini akan meningkatkan backlink. Ya. Nah kemudian evaluasi sudah berapa di ranking berapa berada dalam pencarian Google. Nah yang terakhir adalah evaluasi. Jadi gini saya mau kasih tahu rahasia, satu rahasia penting ya, bahwa di dalam pemasaran itu, setengah dari biaya pemasaran akhirnya maka pemasaran itu rata-rata harus selalu melakukan apa yang disebut dengan evaluasi. Belajar aja ada evaluasi. Nah, ini ntar kamu jam 9, jam 10 ya Pak Andi ya. Itu adalah laporan evaluasi belajar. Nah, kuncinya suksesnya itu sebuah pemasaran adalah terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Supaya apa pelajaran yang bisa diambil. Gitu. Itu orang yang sudah ahli dalam marketing. Kita yang masih belajar aja, orang yang sudah ahli dalam marketing aja masih harus, masih harus
belajar gitu ya, harus mengevaluasi. Ya, jadi caranya dari luar ini malah kalau menurut para ahli bisnis online, SEO on page itu penting, basic, tapi yang paling penting itu adalah off page. Ya, ada karya sangat bagus, tapi orang nggak kenal. Percuma nggak karya itu kira-kira? Jadi ada YouTuber sangat terkenal dan dia direview oleh para gitaris dunia, ya. Namanya saya nggak tahu namanya siapa, tapi di channel YouTube-nya Alif Bata ya, Dwi ya. Alif Iya, Bata. Pak. Ya. Cara main gitarnya sangat luar biasa, anak-anak. Tapi kalian tahu nggak? Itu sudah dipuji sama teman-temannya hampir lama sekali, misalnya 5 tahun, 6 tahun lah dipuji sama teman-teman ada cara main gitarnya. Jadi habis kerja capek dia main gitar. Ini bener loh, beritanya nggak hoax loh, gitu ya. Ini berasal linknya. Nah, jadi yang terangkat itu website ini atau website orang lain? Website orang lain ya, yang diangkat di link ini gitu. Jadi ini disebut inbound link. Beda dengan hyperlink atau building link ya. Dia lebih kalau misalnya kalau Wikipedia kan diklik ininya 25.000 ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak, Lida? Iya Pak, benar. Bener nggak? Bener kayak gitu ya. Kalau ada yang nge-share, kamu share, ada nggak yang pernah ngelakuin ini dia dapet? Rehana pernah? Elsa? Wahyu? Pernah nggak? Audio mana nih? Lancarnya kali ya. Nah itu jasa optimalisasi web SEO. Ini kira-kira pas diklik website atau bukan? Halo? Rehana? Website ya. Pas diklik adalah website. Tapi kan alamat website-nya bukan jasa optimalisasi SEO. Alamat website-nya misalnya Niaga Hoster. Alamat website-nya misalnya paimon.com ya. Hubungi. Nah, misalnya paimon.com, pas diklik hubungi paimon.com. Nah, ini dia kerjasama dengan Welo namanya. Welo ini jasa optimalisasi website ya. Diklik ini akan masuknya hilangkan ya dari mesin pencariannya. Nah, website yang sesuai dengan topik konten yang ada. Kamu bicaranya website masak, yang iklannya jangan website tentang bisnis. Ya, website-website yang tentang masak. Kemarin hari kemarin itu kita bicara tentang apa tuh? Masih ingat nggak? Tentang website masak Sasa ya. Nah, itu kan kalau kamu mau calon gratis, gampang caranya. Kamu komen aja ke website sesuatu, kamu klikin. Wah, bagus sekali beritanya. Tolong dong lihat juga berita saya gitu. Ya, jadi fotonya foto kamu, real nama kamu, kemudian kamu kasihkan link kamu di sini misalnya. Jangan lupa ya berkunjung juga ke website saya juga bahas tentang itu juga loh, misalnya gitu. Jadi kayak gitu, ya. Terus forum posting, forum profile dari kasus, ya. Kalau kita kerjasama secara bersama-sama, punya website masing-masing, kemudian kita angkat di website kita. Itu sebuah proses yang nggak sebentar. Nah, ini mungkin ketika nanti kita sudah pembelajaran di kelas ya, semester selanjutnya, karena kamu PPL ditarik ya kalau nggak salah ya. Bener nggak? PPL nggak boleh lagi. Aduh, saya udah mau jalan PPL, nggak jadi, udah kelas 12 padahal. Nah, kayak gitu ya. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa nih yang bisa kita tarik dari pembahasan tadi? Dwi mungkin? Yang kamu tangkap apa? Tentang SEO off page, Pak. SEO off page apa tuh? Terus? Pengoptimalan website dari luar website, Pak. Dari luar website. Oke. Kalau Cindy, saya belum dengar suaranya nih Cindy nih. Gimana Cindy? Kesimpulannya apa? Itu sih Pak kayak page ya, website yang baik, website yang lain dengan peringkat yang baik. Ya, ini salah satu cara-cara ya, proses-prosesnya, lalu faktor-faktornya. Ya, kamu lihat bisa dari sini. Dan terakhir, Dwi, silakan Dwi untuk dipimpin. Kita selesaikan dulu pertemuan hari ini dengan doa penutup dari Dwi. Silakan Dwi. Ya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ini saya suka nih. Besok Wahyu, Dwi terus yang tutup doa nih kayaknya. Terus nih. Waduh. Berarti berzikir terus, ingat ya. Oke, itu ya, terima kasih dari Pak Imam sudah mau hadir dan mau selama 3 pertemuan ini.
Dan ini tetap tutup dengan SEO page ya, pada dasarnya adalah ini masih satu kajian dengan website ya anak-anak ya. Jadi kalau website sudah bagus, kemudian SEO on page-nya, wah itu keren banget ya. Nanti tinggal kita baru mencari income pendapatan dari website kita tersebut ya. Itu mungkin Pak Imam tutup pertemuan pada hari ini. Jangan keluar dulu ya, ada yang mau diomongin lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.